Abdi Toisuta, anak ketua DPRD Ambon, kini mendekam di balik jeruji setelah resmi jadi tersangka penganiayaan. Penetapan tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Abdi diduga menganiaya seorang remaja pada Minggu 30 Juli. Kejadiannya di sebuah perumahan depan asrama Polri di kawasan Talake, Ambon. Diduga, Abdi tersulut emosi lantaran bersenggolan dengan korban. Berdasarkan keterangan daripada saksi kawan korban bahwa ketika itu korban bersama dengan kawannya ini berboncengan motor, kemudian ketika masuk ke perumahan hampir bersenggolan dengan tersangka. Ini yang mengakibatkan tersangka kemudian tersinggung dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban pingsan dan pada akhirnya meninggal dunia. Ini tidak direncanakan juga? Benar, berdasarkan hasil keterangan dari saksi-saksi bahwa ini bukan dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, tetapi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan pasal 351 KUHP. Meski demikian, polisi masih menyelidiki secara intensif apakah pelaku dan korban pernah bersinggungan sebelumnya. Lalu, apa tanggapan orang tua tersangka? Lewat media sosial, Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, mengunggah pernyataan bela sungkawa bagi keluarga korban. Eli mengatakan akan mengikuti proses hukum yang kini bergulir di kepolisian. Dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga pula kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Atas perbuatannya, Abdi Toisuta terancam hukuman 7 tahun penjara. Keluarga korban kini berharap Polri menegakkan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Lantaran tersangka merupakan anak seorang ketua DPRD. Sementara korban telah dimakamkan di TPU Penegoro Atas, Kota Ambon, usai sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Senin kemarin. Korban yang masih berusia 15 tahun merupakan bungsu dari 3 bersaudara, anak pasangan Marlan Sunet dan Inanet Loho. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Perkembangan terkini soal anak ketua DPRD Ambon menganiaya remaja hingga tewas, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yahya Lating. Yahya, sejauh ini bagaimana penyelidikan polisi? Apakah motif tersangka menganiaya korban sudah bisa dipastikan? Baik, Pak Kalis. Sampai saat ini polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus penganiayaan tersebut. Namun untuk motif sendiri sampai saat ini masih tetap sama, motifnya adalah ketersinggungan. Saat ini juga untuk mengembangkan kasus tersebut, polisi juga sudah meminta keterangan dari tim dokter yang mengotopsi jenazah. Kali. Oke, ini sudah diotopsi sebelum dimakamkan, apakah juga sudah ada hasilnya? Ya, Pak Salih, untuk hasil otopsi sendiri sudah ada, tapi dari pihak kepolisian sendiri mengatakan untuk hasil otopsi itu akan dibuka saat persidangan. Nah, pasal yang disangsikan kepada tersangka sendiri menurut Kabid Humas Polda Maluku itu sesuai dengan hasil otopsi tersebut. Hasil otopsi yang dilakukan itu penyidik sudah mendapat keterangan bahwa antara sangkaan pasal 351 ayat 3 yang disangkakan kepada pelaku ini saling keterkaitan. Namun secara jelas terkait dengan hasil otopsi tersebut itu nanti dijelaskan oleh dokter yang melakukan otopsi di persidangan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi Anda langsung dari Ambon, Yahya Lating.